kesempatan ini saya akan menjelaskan hari perhentian sehubungan dengan 10 perintah Tuhan untuk merayakan Sabat dalam pekan. Problemnya begini, kalau posisi saya dan juga saya kira mungkin juga posisi hampir semua orang reform, kita tidak pernah mempermasalahkan masalah kapan beribadah, hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Senin atau hari Selasa begitu. Sehingga saya sendiri tidak mempunyai satu satu semangat lah untuk kemudian menyerang saudara-saudara yang beribadah pada hari lain selain dari hari Minggu, kan begitu. Tetapi tugas saya di sini adalah bila mana ada yang bertanya mengapa beribadah pada hari Minggu, nah di sini tugas apologetika saya untuk pembelaan kenapa kami beribadah pada hari. Cuman pada malam ini tentu saja kita ingin mendengar dari kedua belah pihak bagaimana posisi kita, dasar-dasar kita, teristimewa biblical basis kita, mengapa kita beribadah pada hari Sabtu, mengapa kita beribadah pada hari Minggu, supaya ini menjadi bahan pelajaran bagi semua yang mendengarkan. Karena kita ada dalam posisi hanya untuk memberikan pembekalan, supaya orang semua tahu alasan apa kalau dia seorang anggota gereja yang beribadah hari Minggu, kenapa dia beribadah pada hari Minggu? Ada alasan-alasan Alkitabiah apa? Karena tentu saja di tangannya dia selalu bawa Alkitab. Nah, kalau gereja Advent ditanya, tentu kita akan memberikan ini jawaban kami. Sekarang motivasi apa gereja Advent memelihara kekudusan hari Sabat ini? Tentu saja motivasinya yaitulah pertama untuk menaati perintah Tuhan dalam Alkitab. Karena masalah manusia ada karena manusia tidak menuruti akan perintah Allah. Kalau saja manusia taat kepada Tuhan, maka tidak ada dosa yang ada di dunia ini. Kedua, supaya dapat dibenarkan atau diselamatkan, tidak. Gereja Advent menguduskan hari Sabat bukan supaya dibenarkan atau bukan supaya diselamatkan, melainkan karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi motivasi kita menguduskan Sabat bukan supaya cari selamat, tetapi karena sudah diselamatkan. Dan yang keempat itu, menguduskan Sabat itu adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita ini mau mengasihi Dia karena Dia sudah menyelamatkan kita. Dan yang terakhir saya mau katakan, kenapa kita menguduskan hari Sabat? Oleh karena kita mengikuti teladan Yesus yang Ia sudah berikan kepada kita. Dan satu hal lagi, kalau kita percaya bahwa kitab Ibrani itu, surat Ibrani ditulisnya, maka dalam Ibrani 4 ayat 9 dia mengatakan masih tersedia hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Bagi umat Allah, bukan bagi gereja Advent. Definisi Sabat. Sabat diambil dari bahasa Ibrani, yaitu sabat, yang berarti beristirahat, berhenti. Jadi sistem Sabat yang ditetapkan dalam hukum Taurat yang Musa terima di sini mencakup hari Sabat mingguan atau Sabat pekan. Jadi Sabat pekan orang Yahudi, hari ke-7 dalam pekan kalender mereka ialah dari matahari terbenam pada hari Jumat sampai matahari terbenam pada hari Sabtu. Dan ada juga banyak orang yang mengaku Kristen secara turun-temurun telah mempertahankan hari Minggu sebagai hari istirahat mereka dan hari untuk beribadat. Apakah tuntutan untuk memelihara Sabat diperintahkan kepada Adam sehingga bersifat mengikat untuk semua keturunannya? Kita baca Kejadian 2 ayat 1-3. Dikatakan, setelah selesai menciptakan, Allah beristirahat dari pekerjaannya. Tetapi catatan Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa Allah memerintahkan Adam untuk menetapkan hari ke-7 dari tiap pekan sebagai suatu Sabat. Keluaran 16 ayat 1 dan ayat 23-30 dikatakan, tibalah seluruh jemaah Israel di padang gurun Sinai
pada hari ke-15 dari bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, yaitu Sabat kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Selanjutnya, kata Musa, makanlah pada hari ini, sebab hari ini Sabat untuk Tuhan. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Ayat 29, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari yang ke-6 Tuhan memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Ayat 30, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Jadi inilah pertama kalinya perayaan Sabat disebutkan dan yang disampaikan bagi bangsa Israel sejak atau setelah keluar dari tanah Mesir. Kita baca Ulangan 5 ayat 15. Perhatikan. Sebab haruslah atau wajib kau ingat bangsa Israel, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Perhatikan, itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi di sini Tuhan memberikan hukum merayakan Sabat dengan pembebasan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi bukan dengan peristiwa di Eden atau sehubungan dengan peristirahatan Tuhan dari penciptaannya selama 6 hari. Di ayat sebelumnya, Ulangan 5 ayat 1-3 dan Mazmur 147 ayat 19-20 dikatakan, perintah itu mengikat bagi orang Israel. Jadi perjanjian hukum Taurat yang Musa terima di Sinai tersebut bersifat mengikat antara Allah dan bangsa Israel. Keluaran 31 ayat 14 dan Bilangan 15 ayat 32-35 dikatakan, jika orang Israel atau Yahudi didapati bersalah karena menodai Sabat atau melakukan pelanggaran pada hari Sabat, ia harus dirajam sampai mati oleh seluruh jemaah atau umat itu. Nah, pertanyaannya, apa tujuan perjanjian hukum Taurat yang mengikat bangsa Israel tersebut? Keluaran 19 ayat 1-8 dikatakan, jika bangsa Israel sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian tersebut, maka bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Allah dan akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus dari antara segala bangsa. Jadi jika bangsa Israel berpegang pada perjanjian tersebut, maka bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Allah dan akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus dari antara segala bangsa atau dari bangsa-bangsa lainnya. Roma 10 ayat 4, Galatia 4 ayat 9-11 dan Efesus 2 ayat 13-16 dikatakan, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, sehingga orang Yahudi dan bangsa-bangsa lainnya akan memperoleh keadilan dengan memperlihatkan iman akan Yesus Kristus. Jadi bukan karena memelihara Sabat pekan. Ibrani 10 ayat 1 dan Kolose 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, hukum Taurat dengan tuntutan Sabat pekannya merupakan bayangan dari perkara-perkara baik yang akan datang. Sehubungan dengan perkara-perkara baik itu, ada suatu Sabat di mana Yesus sebagai tuannya. Markus 2 ayat 27 dan 28 dikatakan,
Yesus katakan kepada orang Yahudi, hari Sabat diadakan demi atau untuk manusia, dan bukan manusia demi atau untuk Sabat. Karena itu, anak manusia adalah Tuhan, bahkan atas hari Sabat. Jadi umat Kristen sejati menganggap semua hari sama. Seperti yang dikatakan Roma 14 ayat 5 dan 6, dikatakan, jika ada yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Mari kita perhatikan suatu hari peristirahatan atau hari Sabat 1000 tahun yang terbentang di hadapan umat manusia, di mana umat Kristen sejati ambil bagian di dalamnya setiap harinya. Kita baca Ibrani 4 ayat 4 sampai 11. Dikatakan ayat 4, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas yang merujuk ke Kejadian 2 ayat 2. Allah mengatakan, dan Allah berhenti atau beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ayat 5 merujuk ke Mazmur 95 ayat 11. Dikatakan, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku atau peristirahatanku. Ayat 6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu atau mula-mula diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7, sebab itu Allah menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Allah setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti yang dikatakan nas di atas, yang merujuk ke Mazmur 95 ayat 7 dan 8, dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ayat 9, jadi masih ada tersedia suatu hari perhentian atau peristirahatan hari ketujuh bagi umat Allah. Ayat 10, sebab barang siapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11, perhatikan, karena itu baiklah kita berupaya atau berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena menurut pola atau mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga, atau yang sama. Jadi umat Kristen sejati mengakui bahwa kita semua dilahirkan sebagai pedosa, dan bahwa hanya melalui iman akan korban Kristus setiap orang dapat memperoleh kedudukan yang adil benar di hadapan Allah. Jadi melalui pernyataan kasih dan iman dalam Kristus, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan umat Kristen sejati berupaya memperhatikan dan menerapkan semua ajaran Yesus, dan dengan rendah hati mau menerima nasihat dan teguran dari firman Allah. Dengan haluan hidup demikian, orang Kristen sejati menghindari pola ketidaktaatan seperti yang dilakukan bangsa Israel saat Yosua memimpin atau membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi umat Kristen sejati yang menghargai makna Sabat yang sesungguhnya akan mempunyai kesempatan juga untuk mendapat manfaat dari peristirahatan Sabat itu. Seperti yang dinyatakan Wahyu 19 ayat 16 dan Wahyu 20 ayat 6, dikatakan Yesus sebagai Tuhan atas segala Tuhan akan memerintah seluruh bumi selama 1000 tahun. Demikian penjelasan ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share
agar Anda mendapatkan informasi fakta kebenaran Alkitab di channel ini. Terima kasih.